Saudara kekasih Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda dalam keadaan yang baik. Senang saya bisa menyapa Anda kembali melalui program Sapaan Gembala. Saudaraku, pada waktu paman saya yang juga melayani sebagai pendeta berulang tahun, seorang sahabat memberi ucapan selamat melalui telepon dengan sebuah kalimat yang cukup unik. Sahabat beliau mengatakan, "Pak Pendeta, selamat ulang tahun ya. Ingat bahwa waktumu melayani di gereja sudah berkurang 1 tahun lagi." Saudara, ucapan selamat itu memang agak sedikit tidak lazim. Di saat orang lain mengucapkan panjang umur, sehat selalu, makin diberkati, dan lain-lain, seorang sahabat ini justru mengingatkan paman saya bahwa waktu pelayanannya di gereja makin berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Nah, saudaraku, tapi kurang lebih itulah yang mau dikatakan oleh pemazmur dalam bacaan leksionari harian kita dari Mazmur 90. Di ayat 10, saudara, pemazmur mengatakan bahwa waktu hidup manusia di dunia hanyalah sekitar 70-80 tahun. Nah, angka itu tentu tidak berlaku secara pasti bagi semua orang. Ada yang hidup lebih dari 80 tahun, ada pula yang mendahului kita pulang ke rumah Bapa sebelum usia 70 tahun. Tetapi agaknya pemazmur dengan sengaja memunculkan angka itu sebagai pengingat bagi setiap orang bahwa hidup kita di dunia adalah hidup yang terbatas. Kemudian dengan puitis pemazmur mengibaratkan hidup manusia itu seperti asap yang sebentar muncul dan kelihatan, namun sejenak kemudian hilang lenyap dan dilupakan oleh dunia ini. Saudaraku, bagi beberapa orang, membicarakan akhir hidup mungkin adalah hal yang tabu dan dianggap menyeramkan. Tetapi ternyata tidak bagi pemazmur. Ketika pemazmur mengingat keterbatasan waktu hidupnya, dia justru memohon kepada Allah untuk diajar menghitung hari-hari hidupnya dan menjadi bijaksana di dalam menjalaninya. Nah, istilah menghitung hari-hari barangkali menjadi satu hal yang baik untuk kita renungkan pada saat ini. Bayangkanlah suatu saat Anda dan beberapa kawan Anda memutuskan untuk mendaki ke sebuah gunung selama beberapa hari dengan hanya membawa perbekalan yang sangat terbatas sekali. Ketika Anda sadar bahwa perbekalan Anda tidak banyak, maka satu hal yang niscaya akan Anda lakukan, yaitu menghitung dan membuat perencanaan supaya Anda dan tim Anda tetap bisa survive dengan perbekalan yang ada. Nah, saudara, demikianlah dengan hari-hari hidup kita. Ketika kita mau mengakui keterbatasan kita, maka pada saat itulah kita mulai menghitung dan berpikir bagaimana caranya agar hidup yang tersisa ini tidak hanya menjadi manfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama dan bagi kemuliaan Allah. Amin.